Jadi ini penyelesaian persamaan diferensial metode transformasi Laplace. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa manfaat transformasi Laplace yang terutama ya, yang paling penting adalah sebagai metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial tipe initial value problem (IVP). Jadi apakah persamaan diferensial initial value problem itu? Yaitu persamaan diferensial yang memiliki harga awal. Jadi kita perlu harga awal. Pada saat T sama dengan 0 itu berapakah harga fungsi-fungsi yang sedang kita telaah tersebut. Ketika saudara nanti belajar mengenai pengendalian proses, ya dalam topik pengendalian proses, metode transformasi Laplace ini adalah bahasa yang umum. Artinya adalah ya notasi yang umum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau mengevaluasi berbagai macam problem yang muncul pada topik pengendalian proses. Jadi bukan hanya pengendalian proses ya, termasuk dinamika proses dan pengendalian proses. Berikutnya adalah, apakah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengaplikasikan metode Laplace untuk suatu persamaan diferensial? Maka kita lihat, ada 3 yang utama. Ini saya berikan di sini. Jadi yang pertama, dilakukan operasi transformasi, ya tentunya transformasi Laplace, ya, pada kedua sisi atau seluruh suku dari persamaan diferensial yang kita telaah. Jadi intinya pada langkah pertama, ini adalah perubahan fungsi kita dari fungsi T menjadi fungsi S dengan transformasi Laplace. Jadi yang paling utama yaitu merubah fungsi T menjadi fungsi S. Berikutnya adalah melakukan operasi aljabar pada domain Laplace, yaitu pada saat kita sudah pada fungsi S, maka kita melakukan berbagai macam operasi aljabar. Tambah, kurang, per, ini ada di sini, Fs. Yang ketiga, yaitu mengembalikan inversi transformasi Laplace balik ke fungsi T lagi. Jadi itu langkah utamanya. Jadi yang ketiga itu adalah inversi Laplace yang kemarin kita belajar itu. Jadi pertama adalah perubahan transformasi Laplace dari fungsi T menjadi fungsi S. Kemudian kita melakukan operasi aljabar secukupnya di sana. Dan ini sebenarnya simpel, saudara-saudara. Saudara-saudara tidak akan menemukan integrasi maupun diferensiasi di sini. Jadi hanya penambahan, pengurangan, substitusi, saudara. Kemudian yang ketiga inversi ke transformasi Laplace. Barangkali membosankan ya, mohon sabar. Karena ya materinya ya ini. Jadi itu yang kita akan pelajari terutama, yaitu merubah atau menyelesaikan persamaan diferensial dari FT, Fs, balik lagi ke FT lagi. Sekarang kita akan lanjutkan cerita mengenai persamaan diferensial itu. Ini adalah transformasi yang berkaitan dengan fungsi derivatif. Jadi yang kemarin di tabel itu kan nggak ada yang derivatif ya. Yang ada kan misalnya step, fungsi rem, fungsi eksponensial, fungsi periodik. Sementara di dalam persamaan diferensial kita akan menemukan
banyak sekali notasi-notasi yang ditulis dalam bentuk derivatif. Turunan, ya. Derivatif itu turunan. Derivatif tingkat 1, tingkat 2, dan sebagainya. Ini saya mengulangi kembali apa yang sudah kita diskusikan beberapa minggu ke belakang. Jadi, seperti ini kita misalnya punya turunan 1, jika kita laplaskan hasilnya seperti yang nomor 1. Turunan 2 seperti nomor 2. Turunan 3 seperti yang di nomor 3, dan sebagainya. Dan seterusnya. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Contoh soal, ya, biar jelas ya. Contoh soalnya. Sebagai soal adalah sebagaimana berikut. Carilah, ya. Nah ini. Carilah solusi persamaan diferensial di bawah ini dengan metode transformasi Laplace. Fungsinya adalah d kuadrat y per dt kuadrat min 6dy per dt plus 5y sama dengan 0. Harga awal pada saat t sama dengan 0 diketahui y sama dengan 1, atau bisa kita tuliskan juga, ya ini bisa kita tuliskan juga sebagai ini ya, yaitu apa? Y bracket 0, y bracket 0 equal to 1. Jadi y 0 sama dengan 1. Ini notasinya seperti itu. Jadi jangan bingung kalau misalnya nanti ketemu seperti itu ya. Kemudian data berikutnya, ketika t sama dengan 0 ternyata diketahui fungsi tersebut turunan pertamanya harganya adalah min 3. Harganya adalah min 3. Jadi dua data ini harus ada, saudara-saudara, jika saudara-saudara menginginkan metode Laplace sebagai platform untuk menyelesaikan persamaan diferensial saudara. Makanya kita namakan tadi di depan, metode Laplace itu metode apa? Metode IVP, Initial Value Problem. Nah, apa? Karena perlu harga awal. Jika kita tidak punya harga awal, ya nggak bisa kita menyelesaikannya. Jadi kalau nggak ada harga awal, kita tidak bisa memakai metode transformasi Laplace. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan, saudara-saudara. Jadi apa yang kita lakukan untuk penyelesaian transformasi Laplace, penyelesaian persamaan diferensial dengan transformasi Laplace? Jadi kita terapkan ketiga langkah itu. Langkah yang pertama, operasikan transformasi Laplace pada kedua sisi atau seluruh suku yang ada. Kedua sisi maksudnya sisi kiri maupun sisi kanan ya. Ini sisi kiri, ini sisi kanan. Ini dilaplaskan semua. Ya, dilaplaskan semua. Artinya ya semua persamaan ini kita laplaskan. Kita laplaskan artinya kita rubah. Ini kan fungsinya domain T ya. Domain T ini ya juga teranggap T juga. Dianggap T juga. Kita rubah ke dalam fungsi S. Caranya bagaimana? Nah ini kita lihat ya. Ini kita lihat. Langkah pertama operasi transformasi Laplace pada kedua sisi. Ini kita perhatikan saudara-saudara. Kita perhatikan yang ini ya. Ya. Kita lihat tanda Laplace kita tempatkan di kedua sisi kiri maupun sisi kanan. Ya, sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, untuk suku pertama di sisi kiri, ya kebetulan sisi kanan ini adalah 0. Ya, 0 berarti tidak memberikan kontribusi apa-apa nanti. Ya, alhamdulillah ya. Jadi nanti sisi kanan tidak akan banyak mengganggu. Tapi di dalam permasalahan tidak selalu seperti ini, saudara-saudara. Di dalam permasalahan nanti sisi kanan bisa ada isinya juga. Nah, pada sisi kiri kita lihat ada 3 suku ya. Suku pertama turunan 2, suku kedua turunan pertama ada minus, hati-hati. Kemudian ada plus ya. Fungsi biasa. Ini enggak turunan, fungsi biasa. Nah, ini kita laplaskan. Bagaimana kita laplaskan ini? Nah, ini kita laplaskan sesuai dengan aturan tadi yang di atas ya. D kuadrat Y per dt kuadrat jadinya ini. S kuadrat LY min S Y0 min Y aksen 0. Jadi satu suku ini jadi 3 ini. Ya. Jadi satu suku ini ya jadi
3 suku ini. Dari mana asalnya? Dari atas, dari sini. Dari ini. Tadi kan turunan 2 ya. Berarti yang ini loh, yang kita pakai. Yang kita pakai yang ini. Nah, ini yang kita pakai ya, pasang untuk menggantikan seluruh turunan 2. Ya, itu yang pertama. Jadi kita dapat 3. 1 ini jadi 3 ini, terpecah jadi 3. Kemudian suku minus 6 DY per DT jadi apa? Gitu ya. Turunan pertama ya, DY per DT kan turunan pertama. 6 kita keluarkan, ya, karena ini nanti konstante. Yang DY per DT kan jadi apa kalau dilapaskan? Kalau dilapaskan jadi yang ini toh. Yang ini saudara ya. Ini turunan 1. Ya, ini turunan 1. Laplasnya itu nanti. Ya. Laplasnya itu. S Laplace FT min F0. Jadi ini. Fungsi kedua, maaf. Jadi ini. Ada 6-nya depannya ya. Ada 6-nya. Ini yang fungsi suku kedua, maaf. Suku kedua jadi ini. 6 S Y min Y0. Nah, kemudian 5Y, bagaimana? 5Y dilaplaskan saja Y-nya. Ya, dilaplaskan saja Y-nya. Ya. Ada masalah, ini bukan turunan, jadi fungsi biasa, ya sudah, YT jadi YS kita aja. Nah, dalam penulisan, ya, di berbagai buku bisa juga dituliskan sebagai mana yang di bawah ini, saudara-saudara. 3 atas ini jadi 3 ini. Jadi ini suku yang pertama, yang turunan kedua itu. Kemudian ini yang suku kedua, ya, turunan pertama, kemudian ini yang fungsi biasa ini ya, fungsi linier ini, YS. Nah, maka kita akan mendapatkan harga atau fungsi panjang ini, sebegini panjang ini, untuk fungsi persamaan diferensial kita. Jadi S kuadrat YS min S Y0 min Y aksen 0 min 6 SYS min 6Y0 plus 5YS. Setelah itu, langkah 2 sekarang. Jadi langkah yang pertama, tadi kita sudah merubah persamaan diferensial pada fungsi T ini merubah menjadi fungsi S. Jadi seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah operasi aljabar pada fungsi S. Maksudnya bagaimana? Ya, mulai kita substitusikan, mulai kita operasikan. Tadi kita punya data di atas ya. Pada saat Y sama dengan 0, harganya 1, ini. Dan ini. Pada saat Y aksen 0, harganya minus 3. Nah, kita isikan sekarang di sini ya. Yang ini Y0, kita isikan jadi sini, 1. Ya. Sesuai dengan soal ini ya. Y aksen 0 min 3. Ya. Seterusnya, semua yang ada data di atas ini, data initial value ini, atau data harga awal ini, kita masukkan keseluruhannya ke dalam persamaan kita pada fungsi S tersebut. Ini harus hati-hati ketika memasukkan. Karena jika di sini salah, tentunya hasil akhirnya akan salah semua. Jadi ini gampang sebenarnya. Tapi biasanya keburu-buru, terus salah. Biasanya begitu. Jadi ini langkah yang kedua, operasi aljabar pada fungsi S. Ini masih belum selesai ya. Masih kita isi. Nah, setelah itu kan kita akan dapatkan satu persamaan seperti ini ya. S kuadrat min 6S plus 5. YS-nya kita isolasi, kita keluarkan. Saudara. Di sini ada YS. Ya. Di sini ada YS, di sini ada YS. YS-nya kita keluarkan dari persamaan ini atau kita isolasi. Kenapa? Karena kita akan menginginkan fungsinya itu dalam bentuk YT gitu loh. Jadi kita kembalikan dalam bentuk YT, makanya kita berusaha sedapat mungkin untuk dapat mengelompokkan YS atau XS atau apapun nanti ya. Sehingga nanti akan kita mudah mengaturnya. Jadi ini kita perhatikan persamaannya jadi seperti ini. Kita lihat YS-nya sudah mulai bisa kita kumpulkan ya, kita keluarkan dan kita kumpulkan. Kita atur sedikit di bagian bawahnya, jadi seperti ini. Ya, YS kurung S kuadrat min 6S plus 5
sama dengan S-9. Sehingga kita akan mendapatkan suatu pecahan ya. Pecahan seperti ini. Nah, YS sama dengan S-9 per S kuadrat min 6S plus 5. Jadi kita bawa bentuknya sedapat mungkin seperti ini. Saudara-saudara tentunya bisa memperkirakan ya. Kenapa kok harus dibawa ke seperti ini? Ya karena pada kondisi seperti ini nanti kita memiliki kemampuan untuk memecah persamaan ini menjadi yang seperti kemarin. Apa itu? Yaitu partial integration itu. Jadi kita lakukan partial integration ya. Partial fraction. Keliru saya. Partial fraction yaitu fraksi parsial. Kita bisa pecah dan kita bisa selesaikan persuku yang kita punyai gitu ya. Bisa dilihat lagi mengenai hal ini pada catatan pada minggu kemarin. Jadi sekarang kita sudah memiliki persamaan dalam fungsi S yang sudah kita kelompokkan, bahkan sudah bentuk pecahan yang siap untuk dieksekusi akhir. Ya, jadi langkah pertama tadi jangan lupa apa? Transformasi Laplace, fungsi T menjadi fungsi S. Langkah yang kedua operasi aljabar pada fungsi S. Sekarang kita masuk langkah yang ketiga. Inversi transformasi Laplace dan eksekusi ya. Jadi yang ketiga adalah inversi transformasi Laplace. Saudara perhatikan, di sini fungsinya adalah merubah fungsi S yang kita dapatkan menjadi fungsi T. Menjadi fungsi T. Nah ini, kita dapatkan YS sama dengan S-9 per S kuadrat min 6S plus 5. Ya, masih ingat kemarin untuk fraksi parsial, kita perlu memecah penyebut kita, penyebut denominator ya, yang di bawah ini menjadi fungsi dalam apa? Kita carikan akar-akarnya. Ya, kita carikan akar-akarnya. Nah, jadikan persamaan ini menjadi persamaan di sisi kanan, yaitu A per S-1 plus B per S-5. Ya, ini kemampuan yang kita perlukan adalah merubah. Ya, merubah dari fungsi ini menjadi pecahan ini. Bagaimana? Ya, kemarin yang kuliahnya ya. Jadi kita melihat akar-akarnya. Karena di situ pada penyebut bisa kita pecah menjadi S-1 dan S-5, maka kita akan dapatkan dua konstanta baru pada nantinya, yaitu A per S-1 dan B plus S-5. Setelah kita ketemukan harga itu, ya, atau notasi itu A per S-1 plus B per S-5, sekarang kita perlu menentukan, ya kan? Kita akan perlu menentukan A itu berapa, B itu berapa, gitu kan? Kalau cuma menulis A dan B saja, ya persamaannya belum selesai. Ya, A, B itu isinya berapa kan kita belum tahu. Maka kita perlu mengetahui bagaimana caranya. Ya kita lakukan pengetahuan atau skill mengenai inversi transformasi Laplace. Ya, jadi kita inversikan. Inversi itu artinya apa? Kembali ke fungsi T. Ft ini kita capai dengan melakukan ya transformasi balik YS menjadi seperti ini. Ya. Ini menjadi transformasi inversi S-9 per S kuadrat min 6S plus 5. Yang kita akan dapatkan notasinya seperti ini, saudara-saudara. Sama aja ini kan. Ini kan sama saja ini. Setelah itu kita atur, saudara-saudara, kita atur dalam bentuk seperti ini. Ya, dalam bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan, saudara-saudara.
Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kemarin masih ingat ya, bagaimana kalau kita menyelesaikan persamaan yang saya berikan gray area itu, blue gray area itu. Yaitu kita kalikan di kedua sisi kita, kedua sisi persamaan kita dengan akar-akarnya itu ya. Jadi kita kalikan S-1 dan S-5 sehingga kita akan dapatkan persamaan kita nanti dalam bentuk seperti ini. S-9 sama dengan A S-5 plus B S-1. Nah, sekarang saudara-saudara menerapkan yang kemarin dipelajari bagaimana mencari harga A dan B. Nah, di sini misalnya ingin dicari B dulu ya, dari pekerjaan saya ini mencari B dulu. Kalau ingin mencari A dulu ya enggak masalah, sama aja. Kalau mencari B dulu berarti A-nya dinolkan kan ya. Kalau B maka A-nya kita nolkan, S-nya kita isi 5. Sini di bagian kiri jadi min 4 nanti. Bagian kanan ada 4 berarti B kita adalah min 1. B kita min 1. Dengan cara yang sama, kita set S sama dengan 1, maka kita akan menghilangkan harga B, kita ketemu A yaitu berapa? A-nya 2. Ya, A-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa A harganya 2, B sama dengan minus 1, maka sekarang kita substitusi saja ke persamaan YS kita, yang tadi A per S-1 plus B per S-5, maka kita akan dapatkan persamaan ini. Ini kan jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka mudahlah bagi saudara untuk melakukan transformasi balik. Bagaimana caranya? Ya lihat tabel ya. Lihat tabel. Yang untuk suku 2 per S-1 cocoknya apa? Lihat di tabel. Ya. Min 1 per S-5 cocoknya apa yang ada di tabel. Nah, ini notasinya kalau prosedural, algoritma, kita disiplin dengan algoritmanya, maka kita tulis seperti ini dulu, ya, coba untuk mempermudah saja ini. Kalau saudara langsung ya boleh. Tapi mending ditulis dulu. Maka inversinya adalah 2 per S-1. Nah ini menjadi apa? Menjadi ini ya. Menjadi 2E pangkat T, lihat di tabel. Kemudian yang suku ini, ya, suku min seper S-5 jadi min E pangkat 5T. Jadi nanti persamaan diferensial tadi jawabannya adalah ini. YT sama dengan 2 kalikan E pangkat T min E pangkat 5T. Jadi ini contoh bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial dengan Laplace. Ya. Sekali lagi langkahnya itu straight termasuk kok. Ya. Artinya saudara-saudara ikuti saja itu. Jadi transformasikan dari FT menjadi Fs. Di dalam domain S kita lakukan operasi aljabar. Lalu kita kembalikan ke fungsi T. Ya. Jadi ini contoh soal yang nanti saudara-saudara akan temui banyak itu, terutama di pengendalian proses itu. Kalau di sini kan saya dasar-dasarnya saja, aplikasinya ya, saya nggak yakin ada waktu saudara terus terang. Tapi nanti kalau ada waktu memang saya tunjukin ya. Mudah-mudahan minggu depan, karena minggu ini kan minggu 13, minggu berikut kita adalah minggu ke 14. Ya. Minggu terakhir, setelah itu kita akan selepas tahun baru kita PAS. Nah ini mengenai apa materi mengenai persamaan diferensial dengan metode Laplace. Jadi langkahnya tidak terlalu sulit, cuman jelas saudara perlu latihan banyak nanti. Ya mudah-mudahan nanti bisa di cover sama Pak Anas ya, sama Pak Anas. Ada pertanyaan mungkin saudara-saudara dari hal ini? Yang diperlukan adalah intuisi, memecah itu. Pemecahan itu intuisi. Nanti kalau banyak latihan, saudara ya bisa.
Kemudian berikutnya adalah kecepatan untuk melihat tabel, gitu. Jadi kira-kira bentuk ini bagaimana tabelnya itu akan menentukan. Ya. Jadi kadang-kadang metode transformasi Laplace itu tidak sesuai, maksudnya pengerjaannya ya. Jadi pengerjaannya itu tidak sesuai algoritma kadang-kadang, tidak sesuai tabel kadang-kadang. Tapi yang penting modifikasi itu mirip dengan tabel. Jadi misalnya tidak pakai seperti ini ada juga. Ada juga tidak mencari AB tapi dia pecah-pecah gitu. Tapi metode itu tentunya hanya bisa dilakukan seseorang yang ya menurut saya agak bahasa Inggrisnya exceptional ya. Yang orangnya agak lain gitu. Maksudnya dia punya sense matematika yang tinggi. Ya ini tidak semua orang seperti itu. Nah, saya ingin mengingatkan, saudara, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya.